yang kata para ulama itu adalah amalan-amalan penentu. Sebab tanpa amalan hati, amalan lahiriah yang kita lakukan, seberapapun hebatnya, betapapun besarnya, itu tidak akan bernilai apa-apa, atau akan sangat kecil dampaknya. Dan alhamdulillah kita sudah membahas amalan-amalan kalbu yang teragung, yang paling besar, amalan-amalan kalbu yang merupakan induk dari amalan-amalan kalbu yang lain. Kita sudah membahas tentang al-ikhlas, al-yaqin, khusyuk, muraqabah, tafakkur, dan saat ini kita sedang membahas tentang tawakal. Semua amalan kalbu yang kita sebutkan ini adalah amalan kalbu yang sifatnya induk. Karena nantinya dia akan melahirkan amalan kalbu yang lain. Jika kita memperhatikan amalan-amalan kalbu yang sifatnya induk ini, kita mempelajarinya dengan sesama, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semuanya bisa terrealisasi, terwujud atau lahir di dalam kalbu kita, maka insya Allah amalan kalbu yang lain, termasuk juga amalan jawari, amalan anggota badan, itu akan mudah, akan lahir dengan sendirinya biiznillah. Dan kita sekali lagi wajib kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mempelajari amalan-amalan di momentum yang sangat mulia, bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat termasuk keluarga beliau, seluruh umat dan pengikut beliau yang setia di atas syariat beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tawakal ya, di sesi yang pertama kita sudah membahas tentang makna dan hakikatnya, kedudukannya, kemudian nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang tawakal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang tawakal, karena pembahasan tentang tawakal ini sangat dalam, sangat kompleks dan luas sekali. Itulah sebabnya kita mengambil tema, kita memberikan judul Samudra Tawakal, karena memang pembahasan tentang tawakal ini begitu dalam dan luas. Kita akan masuk ke pembahasan tentang hubungan antara tawakal dan sebab. Ya, antara tawakal dan sebab ini hubungan yang tidak terpisahkan, karena sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, 3 unsur utama yang harus ada pada tawakal. Setelah kita bawakan kemarin definisi-definisi para ulama, kemudian kita simpulkan harus ada 3 unsur pada diri seseorang sehingga seseorang itu bisa dikatakan seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua amalan di hati, yang ketiga adalah yang diwujudkan berupa amalan jawari atau amalan anggota badan. Ilmu yang dimaksud di sini adalah berupa keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tangannya lah segenap urusan, segenap keputusan. Apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Yang Dia kehendaki mustahil akan terjadi. Tidak ada yang terjadi di luar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Ya. Baik dia kecil maupun besar, semuanya terjadi di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di bawah kehendaknya. Ilmu yang dimaksud adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengilmui, sudah menetapkan, bahkan sudah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini dari awal hingga akhir alam semesta ini. Allah semua sudah tetapkan dan Allah catat dalam kitab induknya Al-Lauh Al-Mahfuz. Ilmu tentang ini harus diyakini
di dalam kalbu. Ini tangga pertama, tawakal. Tangga berikutnya, hati seseorang harus merasa tenang, ridho, menerima atas setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Setiap takdir Allah Tabaraka wa taala yang berjalan dan berlaku di alam semesta ini, termasuk pada diri seorang hamba. Hatinya harus tentram, tenang. Itulah tawakal. Kemudian tawakal harus juga mengandung unsur yang ketiga, berupa upaya amal perbuatan untuk maslahat atau tujuan, suatu tujuannya, atau menghindarkan dalam rangka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan kita ini perlu berupaya mewujudkan sebab. Ya. 3 unsur ini harus ada pada tawakal, harus ada pada diri seseorang, barulah seseorang itu dikatakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sejati. Terkait unsur yang ketiga ini kita butuh membahasnya lebih dalam lagi. Hubungan antara tawakal, para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, manusia dalam memandang sebab bisa kita klasifikasikan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan yang memandang kepada sebab secara mutlak, total, 100%. Ya. Dia tidak memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yang sama sekali tidak menganggap sebab, 0% pandangannya kepada sebab. Ya. Golongan yang ketiga adalah mereka yang memandang sebab. Mereka melakukan sebab, namun mereka menganggap sebab itu tidak memiliki efek, tidak ada dampaknya sama sekali. Golongan keempat adalah pandangan Ahlus Sunnah. Ini adalah pandangan yang benar, yang berdiri di atas al-haq, yang mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atas jalan tersebut. Ya, insya Allah kita akan jelaskan satu persatu terkait 4 golongan manusia ini dalam memandang sebab. Yang pertama, golongan manusia yang memandang sebab secara menyeluruh, total. Ya. Mereka menyandarkan hati mereka, harapan mereka 100% kepada sebab. Segala sesuatu gagal maupun berhasilnya suatu tujuan itu menurut mereka 100% ditentukan oleh sebab. Ya. Tidak ada sama sekali mereka memandang kepada pencipta, pengatur alam semesta yang maha berkehendak. Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi sekali lagi ciri-ciri mereka adalah menggantungkan hasil pada sebab itu 100% total. Ya. Hati dan raga mereka itu bergantung total kepada sebab. Dan mereka sama sekali tidak memandang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab utama, penyebab utama ya, yang mentakdirkan segala sebab. Dan mereka memandang sebab itu bisa memberikan efek secara mandiri dengan sendirinya, ya. Tanpa ada campur tangan pencipta, campur tangan yang maha berkuasa Allah Subhanahu wa taala di situ. Mereka tidak menganggap itu ada. Ya. Baik dalam rangka meraih kemaslahatan maupun menolak kemudaratan, yang paling utama bagi mereka adalah sebab. Ya. Semakin baik kita mengupayakan sebab, semakin sempurna, maka semakin sempurna pula hasil yang akan kita peroleh. Ini pandangan mereka. Kegagalan menurut mereka murni karena sebab yang tidak sempurna atau sebab yang tidak pada tempatnya. Ya. Kebanyakan mereka, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Khaliq, kepada pencipta alam semesta. Tidak beriman dengan keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Atau paling tidak mereka adalah orang-orang yang ragu dalam hati mereka
tentang keberadaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah tabaraka wa taala. Ya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang kufar. Orang-orang kufar. Kalaupun ada seseorang yang mengaku muslim, ya, namun hatinya bergantung 100% terkait hasil yang ingin dituju kepada sebab, maka dia bukan seorang muslim. Dia bukan seorang muslim, karena serendah-rendah iman seorang mukmin, tetap hatinya itu akan ada bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, ada bagian dia gantungkan kepada harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, ini pandangan yang pertama, dan ini adalah pandangan yang sesat dan menyesatkan. Pandangan orang-orang ateis, mulhid, dan orang-orang kufar. Pandangan yang kedua adalah mereka yang membuang sebab itu secara total. Mereka tidak memandang kepada sebab, 0%. Menurut mereka sebab itu tidak diperlukan. Karena segala sesuatu, kata mereka, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. Benar, keyakinan mereka ini benar. Ya, namun mereka salah dalam memandang sebab. Salah. Prinsip mereka dalam memandang sebab itu salah. Bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pandangan ini juga pandangan yang sesat dan menyesatkan. Namun kata para ulama, pandangan ini lebih mending daripada pandangan sebelumnya. Ya. Di antara ciri-ciri mereka berpaling dari upaya mewujudkan sebab dari sisi amaliyah. Ya. Mereka tidak bekerja, tidak melakukan amal, tidak berupaya, karena menurut mereka kalau ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya maupun tidak berupaya sama saja hasilnya. Itu kata mereka. Mereka jika ditimpa sakit, mereka tidak berobat, ya. Ini pandangan yang orang-orang kurang akal. Bahkan para ulama mengatakan ini pandangan orang-orang yang fi akli, ada kegilaan dalam akalnya. Mereka meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya yang absolut. Ini pandangan yang benar, ya. Meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala berlaku absolut. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki mustahil akan terjadi. Ini pandangan yang benar. Ya. Hanya saja kekeliruan mereka adalah manakala mereka menganggap seseorang yang berupaya mewujudkan sebab, mereka anggap sebagai cacat dalam tawakal. Nah, ini keliru. Ya. Karena justru tawakal adalah salah satu unsurnya adalah mengupayakan sebab yang syar'i, sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab-sebab yang mubah. Terlebih itu jika itu adalah sebab-sebab yang diwajibkan oleh syariat kita. Insya Allah nanti akan kita bahas. Dan kebanyakan mereka, orang-orang yang berpandangan seperti ini, mereka dari kalangan sufi, tasawuf. Di kalangan mereka ada yang mendefinisikan tawakal itu secara keliru. Ya. Di antara mereka ada Dhunnun al-Misri, dia mengatakan, at-tawakkul khal'ul arbabi wa qat'ul asbab. Tawakal itu, kata dia, ini sekali lagi beri catatan, ini adalah pandangan yang keliru tentang tawakal. Ya. Bukan pandangan yang benar. Tawakal, kata dia, meninggalkan makhluk secara total dan memutus sebab, tidak perlu melakukan sebab, tidak perlu mengupayakan sebab. Ini jelas keliru pandangan yang demikian. Kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, mendefinisikan tawakal itu seperti an yakuna al-'abd baina yaday Allahi kal mayyit baina yaday ghasilihi, baina yaday al-ghasil yuqallibuhu kaifa yurid. Tawakal itu adalah seperti keadaan seseorang, seorang mayit, ya, di hadapan orang yang akan membasuh atau memandikan mayit tersebut. Jadi dia dibolak-balik sekehendaknya, tidak bergeming, tidak bergerak. Mayit, seperti mayit.
seperti itulah seseorang, menurut dia, seperti itulah seseorang seharusnya ketika dia bertawakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini pandangan yang keliru. Ada lagi di antara mereka, ini pandangan-pandangan kaum sufi ya. Mereka mengatakan andai kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan membangun tembok, kita tidak akan mengunci pintu rumah kita gara-gara takut kemasukan maling misalnya. Ya. Ini sekali lagi pandangan yang keliru tentang tawakal. Ya, kita tahu Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabatnya yang membawa hewan tunggangannya ke masjid, sebelum masuk masjid dia bertanya, "Ya Rasulullah SAW, apakah saya perlu mengikat untaku ini? Kemudian aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau saya biarkan dia begitu saja kemudian saya bertawakal?" Apa kata Rasulullah SAW? "Iqilha wa tawakkal." Ikat untamu ya, dan bertawakallah engkau. Artinya antara tawakal dan mengupayakan sebab ini bukanlah dua hal yang bertolak belakang, bukanlah dua hal yang kontradiktif ya. Justru dengan mengupayakan sebab, kita mewujudkan salah satu unsur yang terbesar di dalam tawakal. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Di samping juga kalau kita membaca sirah Rasulullah SAW, lihat ketika beliau berperang, Rasulullah SAW, beliau menggunakan baju besi. Beliau ketika perang Uhud misalkan, beliau menggunakan zirah, helm besi, ya, pengaman kepala yang biasa digunakan oleh para prajurit ketika berperang di zaman dulu. Itu Rasulullah SAW. Sementara semua ulama sepakat, semua kita sepakat, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bertawakal di muka bumi. Tidak ada yang mampu menyaingi tawakal Rasulullah SAW. Ya. Separuhnya pun tidak. Apalagi menyamai tawakal Rasulullah SAW, tidak ada yang mampu untuk itu. Kendati demikian, ya, beliau menggunakan pakaian besi ketika berjihad, berperang, menggunakan pengaman di kepala. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Imam Al-Bukhari, ini kita menyampaikan sisi-sisi bantahan, sanggahan dari pandangan yang kedua ini. Ya. Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dulu orang-orang kaum muslimin dari negeri Yaman, mereka ketika hendak berhaji ke Baitullah, mereka mengatakan, "Ayo kita berhaji, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita bawa bekal. Enggak perlu bawa bekal. Cukup apa adanya. Ini tanda kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala," kata mereka, menurut persangkaan mereka. Ternyata setiba mereka di Makkah, mereka kehabisan bekal. Akhirnya mereka terpaksa mengemis, meminta-minta. Waliyahudzubillah. Tentu saja itu bukan tindakan yang terpuji, sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan firman-Nya, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-197. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, ya. Namun ingat, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, ini asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita hambanya untuk berupaya. Sahal bin Abdullah At-Tustari ini diklaim sebagai tokoh sufi terbesar di permulaan di era-era salaf ya. Namun ternyata beliau rahimahullah memiliki pandangan yang berbeda 180 derajat, berbeda, bertolak belakang dibandingkan dengan pemahaman-pemahaman kaum sufi. Beliau mengatakan, siapa yang menganggap tawakal berarti harus meninggalkan sebab, faqad ta'ana fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah menikam sunnah Rasulullah SAW. Sungguh dia telah memusuhi sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, beliau kemudian menyampaikan dalil dari Al-Quran ya, untuk membantah anggapan tersebut. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba.
makanlah kalian dari harta-harta ghanimah, hasil kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, makan dia, itu halal dan itu adalah harta yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu seseorang yang berjihad, ya, kata para ulama, di samping dia meniatkan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, membela agama Allah Subhanahu wa taala, mereka juga boleh meniatkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dari hasil jihadnya. Ini berarti salah satu upaya mewujudkan sebab diraihnya rizki Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bicara tentang pandangan yang kedua ini, pandangan yang meniadakan sebab, yang menganggap sebab itu mencederai tawakal. Ini pandangan yang keliru. Ya. Pandangan seperti ini berdampak buruk. Dampaknya buruk sekali. Di antara dampaknya yang buruk adalah akan ada banyak hak yang terbengkalai. Hak-hak yang Allah wajibkan kepada kita untuk kita tunaikan, itu banyak yang akan terbengkalai. Dimulai dari hak kepada tubuh kita, kepada mata kita, kepada fisik kita, ya. Itu punya hak. Ya. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, itu punya hak. Dengan meniadakan sebab, itu hak-hak tersebut tidak akan tertunaikan. Artinya kita akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk menunaikan hak tersebut. Ya. Seperti dalam hadis kisah tentang Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Putra dari Amr bin al-As. Abdullah ini terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat zuhud, ahli ibadah. Tiap malam sholat malam. Tiap hari berpuasa. Ketika dia baru dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang wanita yang mulia, yang punya kedudukan di tengah-tengah Quraisy, wanita yang terpandang, kaya raya. Namun ternyata Abdullah bin Amr bin al-As ini lebih banyak menyendiri beribadah daripada bersama istrinya. Akhirnya karena dia berteman, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi suatu ketika mendatangi rumah Abdullah bin Amr bin al-As untuk berziarah, bersilaturahmi dan seterusnya. Akhirnya bertemu dengan istri Abdullah bin Amr bin al-As dalam keadaan kusut, kemudian ditanyakan, ada apa dengan engkau? Seperti tidak pernah merawat diri gitu. Ya, akhirnya dia ceritakan kondisi dia, dan dia ceritakan tentang suaminya yang senantiasa sholat malam, senantiasa berpuasa, seolah-olah tidak butuh kepada istri, ya, tidak butuh kepada pasangan. Akhirnya Salman Al-Farisi menegur, menasihati Abdullah bin Amr bin al-As. Dia mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Ya. Kemudian kata beliau, fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Sungguhnya ya betul, Rabbmu memiliki hak atas dirimu untuk diibadahi. Namun jangan lupa, dirimu juga punya hak, fisikmu, tubuhmu ini punya hak untuk engkau tunaikan. Dia butuh istirahat, matamu itu butuh untuk dipejamkan, ya, badanmu ini butuh nutrisi dan seterusnya. Badanmu ini punya hak juga yang harus engkau tunaikan. Demikian pula istrimu, keluargamu punya hak yang engkau harus tunaikan. Ya. Maka berikanlah setiap hak itu, tunaikanlah setiap pemilik haknya. Itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terkejut dengan nasihat Salman Al-Farisi, merasa bimbang. Akhirnya Abdullah bin Amr bin al-As mendatangi Rasulullah, menanyakan tentang hal ini. Apa benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi? Kata Rasulullah, sadaqa Salman. Salman benar. Allahu Akbar. Jadi pandangan
meniadakan sebab ini bisa berakibat buruk, mengakibatkan hak-hak yang harus kita tunaikan, hak-hak orang lain, hak diri kita yang harus kita tunaikan itu terbengkalai, ya, terbengkalai. Kemudian di antara dampak buruknya adalah menjadikan jiwa kita, jiwa manusia, itu akan berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Justru ini yang tercela. Justru ini yang tercela. Ya. Karena pada hakikatnya, jiwa manusia ini sudah difitrahkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah di atas fitrah, ya, untuk menginginkan sesuatu. Jiwa kita ini memiliki nafsu, ya, selama apa yang diinginkan oleh nafsu itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diputus, jangan dikekang. Selama itu bukan sesuatu yang diharamkan. Justru mengekangnya itu adalah satu bentuk sikap melawan fitrah. Dan ini bisa berdampak buruk. Salah satu dampak buruknya adalah menjadikan seseorang hatinya itu akan melirik. Bahkan hatinya bisa berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Itulah yang kemudian menjadikan seseorang nantinya terpaksa mengemis, meminta-minta kepada orang lain. Pada akhirnya dia akan menjadi beban bagi orang lain. Dan ini justru tercela, tidak diinginkan dalam syariat kita. Ya. Dan dampak buruk yang terbesar adalah bisa saja hal tersebut, ya, manakala seseorang misalkan menganggap sebab itu tidak penting, itu mencederai tawakal, ini bisa melahirkan ujub, bangga diri, silau melihat diri, ya, silau melihat amalan yang telah dilakukan, amalan hati yang telah dilakukan. Itu akan menimbulkan rasa sombong, menganggap orang lain remeh, tidak lebih baik daripada dirinya. Ini justru penyakit yang jauh lebih berbahaya. Waliyadzubillah. Ya. Bisa menjadikan seseorang juga tertipu dalam memandang dirinya. Dia menganggap dirinya sudah berada di maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikan celah bagi syaitan untuk menyesatkan dia. Waliyadzubillah. Kemudian tadi kita sudah bicara tentang dua kelompok pandangan, ya. Sekarang kelompok yang ketiga, itu kelompok yang memandang bahwasanya sebab itu sebenarnya tidak memiliki efek. Tidak memiliki efek. Bedanya apa dia dengan kelompok yang kedua tadi? Kalau kelompok yang kedua tadi tidak berupaya mewujudkan sebab. Adapun kelompok yang ketiga ini, mereka mewujudkan sebab karena itu diperintahkan, namun mereka tetap berkeyakinan sebab tidak memiliki efek apapun. Yang terjadi murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, api tidak bisa membakar pada hakikatnya. Api itu dia bisa membakar karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pisau bukan tajamnya pisau yang melukai. Ya, tidak. Bahkan yang ekstrim, mereka mengatakan bukan amal soleh, bukan keimanan yang memasukkan seseorang yang bisa ke dalam surga, bukan kemaksiatan, bukan kekufuran yang memasukkan seseorang ke dalam neraka, tapi murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak mau memasukkan hambanya ke neraka, sekalipun hamba tersebut beriman dan bertakwa atau melakukan amal soleh, maka itu akan terjadi, kata mereka. Jadi murni kehendak Allah. Tentu saja ini su'udzon, prasangka yang buruk dan anggapan yang menyesatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla, mustahil Allah akan berbuat zalim kepada hamba yang mustahil. Ini juga pandangan yang keliru. Pandangan yang keliru. Ini pandangan yang dipegang oleh sekte Qadariyah Jabriyah. Jahm bin Safwan dan para pengikutnya, dan sebagian Asy'ariyah mengikuti pandangan ini. Waliyadzubillah. Nah, yang terakhir ini pandangan yang berada di atas kebenaran, pandangan Ahlus Sunnah yang mengikuti salafun as-salih.
Mereka mengatakan wajib bagi kita untuk mewujudkan sebab. Wajib bagi kita untuk berupaya karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya mentakdirkan segala sesuatu itu dengan sebab. Sebab ini bisa memberikan efek. Jadi kalau seseorang terus melakukan kemaksiatan dan pada akhirnya dia kufur kepada Allah, dia kafir kepada Allah, itu akan menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Sebagaimana amal saleh, keimanan itu akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Namun Ahlus Sunnah mengatakan hati manusia tidak boleh bergantung kepada sebab. Hati tidak boleh bertawakal kepada sebab. Contoh sederhana, seseorang yang sakit, Ahlus Sunnah mengatakan, ya, pada kondisi tertentu, seorang yang sakit, boleh jadi dia wajib untuk berobat. Pada kondisi yang lain boleh jadi mustahab atau sunnah dia untuk berobat, boleh jadi makruh dan seterusnya. Ya. Ada banyak kondisi yang dijelaskan oleh para ulama. Namun hukum asalnya adalah boleh berobat karena sakit itu boleh. Nah, Ahlus Sunnah bahkan bentuk kesempurnaan tawakal adalah berobat yang disyariatkan atau itu secara tajribah, secara ilmiah itu bisa menjadi obat. Namun kesembuhan, dia tidak harapkan kesembuhan itu dari obat. Dia harapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakitnya. Taala menyembuhkan melalui obat. Sekali lagi, ini penting. Ahlus Sunnah meyakini Allah lah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Dan Allah menyembuhkan melalui obat. Sehingga Ahlus Sunnah mengambil sebab, berupa sebab dengan berobat. Namun Ahlus Sunnah tidak menyandarkan hatinya, tidak menggantungkan hatinya terkait kesembuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu terwujud itu dengan sebab. Ini sunnatullah. Ya. Pada umumnya demikian. Pada umumnya demikian. Ya. Baik itu perkara-perkara duniawi maupun perkara-perkara ukhrawi yang terkait akhirat kita. Keselamatan kita di akhirat bergantung kepada amal soleh kita di dunia. Ya, ini dia pandangan-pandangan manusia dalam menyikapi sebab. Dan semoga ini menjadikan kita lebih memahami ya, tentang hakikat tawakal. Kemudian pembahasan yang berikutnya, dalil. Di sini perlu kita sampaikan dalil bahwasanya sebab itu tidak menafikan tawakal. Tidak menjadikan cacatnya tawakal. Tentu saja yang dimaksud di sini sebab-sebab yang syar'i, terlebih jika itu sebab yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal amal soleh misalkan. Ya. Dengan tujuan seseorang masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa taala, selamat dari neraka Allah. Ini wajib untuk diwujudkan. Dalil dari Al-Quran misalkan, banyak sekali. Di antaranya dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, khudhu hidrakum, fanfiru thubatin, awinfiru jami'a. Wahai orang yang beriman, bersiap-siagalah kalian. Ini dalam jihad maksudnya, dalam peperangan jihad. Siap siaga. Allah perintahkan kita siap siaga. Dan majulah kalian ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah serentak. Ini bagian usaha strategi dalam perang.
Wa'idu man istata'tum min quwwah, bahkan kita juga diperintahkan untuk mempersiapkan diri dengan kekuatan militer, kekuatan hal-hal yang bisa menopang perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu dipersiapkan. Karena ini sifatnya perintah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan sebab, maka mustahil sebab ini akan bertolak belakang, akan kontradiktif dengan perintah Allah yang lain, yaitu tawakal. Ini mustahil ya. Mustahil ada dua perintah dalam syariat kita itu kontradiktif, ini mustahil. Dia pasti saling mendukung. Artinya antara sebab dan tawakal itu tidak kontradiktif. Dalam ayat yang lain, surat Al-Jumu'ah, ini terkait mencari rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jika kalian sudah selesai melakukan salat Jumat, maka silahkan kembali lagi bertebaran ke muka bumi untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini isyarat bahwasanya kita harus berupaya untuk mencari rizki, dan itu bisa bernilai ibadah Subhanahu wa taala manakala diniatkan dalam rangka membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa bernilai ibadah. Satu, kita ambilkan dalil dari as-sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, anil Miqdam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Miqdam radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min 'amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi." Tidaklah seseorang itu mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Ya, ini rizki yang terbaik. Rizki yang kita peroleh dari jerih payah tangan kita sendiri. Dari pekerjaan kita yang halal tentu saja. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu sekalipun beliau seorang raja, nabi sekaligus raja, ya, beliau itu makan dari hasil jerih payah tangan beliau sendiri, dari pekerjaan beliau. Kita tahu dulunya Daud alaihissalam, beliau itu bekerja membuat zirah, baju besi, ya. Itu yang kemudian beliau perjualbelikan, beliau dari hasilnya beliau makan dan memberikan nafkah kepada keluarga. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam, kata Rasulullah SAW, beliau makan dari hasil buah tangan beliau sendiri. Ini semua dalil, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain, termasuk dalil akal juga menunjukkan hal tersebut. Mau tidak mau seseorang itu harus berupaya, berusaha meraih kemaslahatan, menghindarkan diri dari kemudaratan. Seseorang yang ketika dia lapar misalkan, kemudian ada makanan dan minuman di hadapan matanya, merupakan suatu bentuk kegilaan, ya, jika dia mengatakan, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah mentakdirkan saya ini akan kenyang, maka tanpa harus berbuat, makanan itu akan membuat saya kenyang. Ini mustahil terjadi. Ya, mustahil terjadi. Ini bentuk kurang akal, kata para ulama, sikap yang seperti ini. Kalau dalam urusan perut saja, ya, mau tidak mau kita pasti akan berupaya untuk mencari makanan ketika kita lapar. Maka dalam perkara akhirat, ini sesuatu hal yang tidak bisa diterima jika seseorang mengatakan, ya kalau Allah sudah menghendaki saya masuk surga, sudah mencatat saya sebagai penghuni surga, maka tanpa beramal pun saya akan masuk surga. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat sekarang pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-10 ya. Petunjuk salaf dalam merealisasikan tawakal dan sebab. Ali bin Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau pernah meriwayatkan, aku pernah mendengar ayahku berkata kepada Ibnul Mubarak, wahai Ibnul Mubarak, ini Fudail bin Iyad maksudnya, dia berkata kepada Ibnul Mubarak, wahai Ibnul Mubarak, engkau menyuruh kami untuk zuhud, ya, dan mengambil bagian yang secukupnya, sedikit saja dari dunia ini, ya. Banyak dunia diajarkan oleh Ibnul Mubarak. Namun Fudail bin Iyad justru melihat sebaliknya, ya, pada diri Ibnul Mubarak. Beliau, kami melihat engkau justru mendatangkan barang-barang dagangan dari negeri Khurasan, kemudian engkau jual di Al-Haram. Mengapa demikian? Sementara engkau memerintahkan kami sebab tidak mengejar dunia, untuk zuhud dan seterusnya. Maka Ibnul Mubarak menjelaskan, wahai Abu Ali adalah Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala rahimahumullah ta'ala, aku melakukan itu untuk menjaga mukaku, diriku, kehormatanku, dan aku meniatkannya untuk membantu aku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail bin Iyad lantas mengatakan, alangkah baiknya apa yang engkau lakukan tersebut, wahai Ibnul Mubarak, jika niatmu itu benar-benar terwujud. Ibnul Mubarak adalah salah seorang ulama ya kaya raya. Dia adalah salah seorang imamnya para ulama di zaman beliau. Ibnul Mubarak ini adalah imamnya para ulama, dan dia kaya raya. Dia berbisnis. Namun kekayaannya dia infakkan ke seluruh negeri kaum muslimin, terutama untuk membiayai para ulama yang lain, ulama hadis yang sibuk mengumpulkan hadis Rasulullah, ya, mentadwin hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab agar terjaga sunnah Rasulullah SAW. Dan itu pekerjaan yang luar biasa, menghabiskan umur pekerjaan ahlul hadis ketika itu, ya. Karena mereka harus pindah dari satu negeri ke negeri yang lain hanya untuk mencari satu hadis. Dan mereka itu kumpulkan, dan itu menghabiskan umur mereka. Mereka tidak sempat bekerja untuk mencari nafkah. Itulah yang dilakukan oleh Ibnul Mubarak. Dia berbisnis, dan hasil bisnisnya dia gunakan untuk berinfak, untuk menghidupi semua para ulama di seluruh negeri, terutama para ulama ahli hadis yang sibuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak sempat untuk mencari maisha. Itu yang dilakukan oleh Ibnul Mubarak, dan dipuji tindakan beliau tersebut oleh Fudail bin Iyad rahimahumullahu ta'ala, ya. Abu Kilabah menulis surat kepada muridnya, seorang ulama besar yang terkenal, Ayyub As-Sakhtiyani. Dalam suratnya tersebut Abu Kilabah menuliskan, ilzam suqaka wa'lam annal ghina mu'afah. Kata beliau, jangan tinggalkan pasar. Maksudnya, tetaplah engkau berdagang, berbisnis. Ketahuilah bahwasanya kecukupan adalah keselamatan. Keselamatan dari apa maksudnya? Keselamatan dari hal-hal yang tidak baik. Keselamatan dari hal-hal yang buruk. Termasuk misalkan terpaksa harus meminta-minta kepada manusia. Ini kan hal yang buruk, tercela. Nah, mencari dunia jika diniatkan untuk itu, ini terpuji, bahkan bisa bernilai ibadah, dan itu dilakukan oleh salafun salih. Al-Hasan, beliau pernah memberikan nasihat kepada Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, kata beliau, sebelumnya Abu Sa'id mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, aku akan baca Al-Quran dari pagi sampai sore. Begitu terus. Aku akan baca Quran seterusnya dari pagi sampai sore. Tidak akan bekerja.
Namun apa kata Al-Hasan Al-Basri, jangan engkau lakukan seperti itu. Bacalah di waktu pagi dan di waktu sore. Ya, adapun waktu di antaranya engkau gunakan untuk mencari ma'isyah, untuk bekerja, ya, untuk menjaga harga dirimu. Ya. Bahkan para ulama salaf yang lain mengatakan, di antaranya kalau tidak salah Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka menasehati, berbisnislah, ya, berdaganglah, cari penghidupan, cari maisha, cari kecukupan dari anugerah Allah, cari kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai, ya, para penguasa, para raja itu merasa punya saham pada kita ini, para penuntut ilmu dan para ulama. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai nanti kita ini hidup dari baitul mal, pemberian, murni pemberian dari raja, yang nantinya ketika raja membutuhkan, kita akan berbicara sesuai dengan kebutuhan raja, bukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara, berfatwa sesuai pesanan raja, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditakutkan oleh para ulama, sehingga mereka tidak mau menerima pemberian para penguasa di zaman mereka, para raja di zaman mereka. Mereka lebih memilih untuk berupaya bekerja untuk mencukupkan kebutuhan mereka sehari-hari. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bacalah, cukup engkau baca Al-Quran itu, mushafmu, di pagi hari dan di sore hari. Sisanya silakan engkau gunakan untuk mencari maisha yang halal. Engkau niatkan untuk menjaga harga dirimu, engkau niatkan untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau niatkan juga untuk bisa berinfak di jalan Allah Tabaraka wa taala. Imam Ahmad misalkan, beliau memerintahkan murid-murid beliau untuk berdagang di pasar. Ya. Beliau mengatakan, "Ma ahsanal istighna 'anil nas." Betapa mulianya, betapa indahnya seseorang yang tidak menjadi beban bagi orang lain, yang dia tidak butuh kepada pemberian orang lain. Ini adalah sikap yang terpuji. Bahkan para ulama sampai menulis kitab khusus, Al-Hath 'ala Tijarah. Hath 'ala Tijarah. Kitab yang berisi motivasi, anjuran untuk berdagang, mandiri dalam perekonomian, ya. Bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, membantu kaum muslimin dan seterusnya. Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, datang murid beliau melaporkan tentang orang-orang di zaman beliau yang mengatakan, kami bertawakal, kami tidak perlu bekerja, tidak perlu mencari maisha, karena inilah tawakal, kami bertawakal kepada Allah. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu di zaman Imam Ahmad. Dilaporkan kepada Imam Ahmad, beliau mengatakan, mereka hum mubtadi'un, kata mereka. Mereka adalah ahli bid'ah. Mereka adalah ahli bid'ah. Bahkan Imam Ahmad memerintahkan untuk menjauhi orang-orang yang seperti itu. Ya'udzubillah. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, ya, misalkan beliau menjelaskan, memaparkan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakoni oleh para nabi dan rasul dalam mencari maisha. Nabi Adam, kata beliau membajak tanah. Nabi Adam itu pembajak tanah. Nuh dan Nabi Zakaria, beliau ahli perabotan dari kayu, membuat mebel perabotan dari kayu. Itu Nabi Nuh dan Nabi Zakaria, itu pekerjaan mereka. Nabi Idris alaihissalam khayyat, seorang penjahit, ya, beliau membuat pakaian dan hidup dari itu. Ibrahim alaihissalam dan Lut juga demikian. Beliau berdua seorang petani. Ibrahim dan Lut alaihissalam seorang petani. Nabi Saleh seorang pedagang. Sulaiman sebelum menjadi raja dulunya, beliau hidup dari membuat anyaman. Daud alaihissalam, beliau membuat baju besi.
dan Nabi Musa, Shu'aib, dan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka penggembala kambing. Dan Nabi juga pernah berdagang, berkongsi dengan istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan mereka adalah manusia-manusia yang paling tinggi tawakalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menyaingi tawakal mereka. Tidak ada. Kesimpulannya salaf ya, dalam menyikapi tawakal dan sebab, salaf itu selalu menghimpun dua hal, amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan hati yaitu tawakal, mereka menggantungkan harapan 100% total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait hasil ya dari upaya mereka. Namun di satu sisi mereka tidak meninggalkan upaya dan usaha, mereka tidak meninggalkan perjuangan. Mereka anggap perjuangan dan amal itu adalah bagian daripada ibadah, mewujudkan sebab dengan bekerja, mencukupi kebutuhan dan seterusnya. Itu salafun salih. Kemudian salafun salih, mereka bekerja untuk mencari penghasilan, namun tujuan mereka bekerja, mencari pendapatan, mengumpulkan harta, semata-mata untuk membantu mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk melakukan ibadah yang lain melalui harta tersebut. Jadi semata-mata karena Allah, bukan karena dunia. Dan mereka niatkan demi menjaga ketundukan dan kehinaan mereka hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada makhluk. Ya. Itu kesimpulan dari sikap salafun salih yang harus kita ambil, kita pelajari dan harus kita teladani. Sikap mereka dalam tawakal dan sebab. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, khotifillah. Ini ada pembahasan yang menarik, ya. Tawakal dari sisi ketergantungan hamba kepada sebab. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membaginya menjadi dua. Ini penting untuk kita fahami. Ini termasuk fikih tentang tawakal ya. Yang pertama adalah tawakul ittirar. Dan yang kedua adalah tawakul ikhtiyar. Tawakul ittirar maksudnya seorang hamba tidak punya pilihan lain selain bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang hamba dia sudah tidak punya lagi sebab yang bisa dia upayakan untuk mencapai tujuannya. Tersisa hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakul ittirar. Semua sebab sudah pupus, sudah tidak bisa lagi. Tidak ada lagi yang bisa diupayakan kecuali satu, menjadikan tawakal sebagai sebab utama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalkan berada di tengah lautan, terombang-ambing badai, ya, kapal atau perahunya bocor misalkan. Dia sudah melakukan berbagai macam upaya agar perahu atau kapalnya tidak segera tenggelam. Semua barang sudah dilempar ke lautan. Ya. Kemudian bocor yang ada di kapal itu dia sudah upayakan untuk tertutupi. Namun badai begitu dahsyat. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada lagi harapan yang lain selain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat seperti ini dan mereka mengikhlaskan tawakal mereka kepada Allah Tabaraka wa taala, pastikan pertolongan Allah akan segera datang bagi mereka. Ya. Ini tawakul ittirar. Tawakal yang kedua adalah tawakul ikhtiyar. Yaitu tawakal manakala seseorang dia bertawakal. Dan tawakal dalam rangka mewujudkan suatu tujuan ya. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut masih ada sebab yang bisa diupayakan.
dalam hal ini ada 3 keadaan menurut penjelasan Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini patut kita fahami supaya kita bisa mengupayakan tawakal yang sempurna. Kondisi yang pertama, jika sebabnya bersifat wajib, sebab yang bisa kita upayakan tersebut sifatnya wajib untuk diupayakan, maka kita wajib untuk melakukan sebab tersebut, mengupayakan sebab tersebut, dan kita wajib bertawakal. Contoh misalkan seorang yang dia bertawakal untuk menunaikan haji. Ya, kita tahu haji salah satu kewajiban. Nah, untuk mewujudkan kewajiban tersebut, seseorang hamba dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dia pun harus bekerja, mencari harta, dan dia harus menabung. Dia perlu untuk menabung. Ini bagian dari upaya yang wajib untuk dilakukan agar bisa menunaikan yang wajib, yaitu haji. Dan upaya yang kita wujudkan tersebut bisa bernilai ibadah. Tentu saja diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika sebabnya itu haram. Jika sebabnya bersifat haram. Ya. Maka haram juga untuk mewujudkan sebab tersebut, kecuali kalau dalam kondisi darurat, itu lain bab ya. Contoh sederhana. Seseorang yang sakit misalkan, sakit dan tidak ada obat lain kecuali misalkan obatnya itu khamr, minuman keras misalkan. Minuman keras, khamr yang memabukkan ini haram. Kendati pun dia bisa menjadi sebab untuk membantu pengobatan dia, tetap diharamkan untuk berobat dengan yang haram. Dalam kondisi seperti ini, jangan dia mengambil sebab tersebut, hatinya harus bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali dalam kondisi darurat ya, karena para ulama memiliki kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurah. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Terkadang sesuatu yang diharamkan itu bisa menjadi halal pada kondisi darurat, dan ini dikembalikan kepada ijtihad para ulama. Intinya adalah jika sebabnya bersifat haram, maka haram untuk mengambil sebab tersebut, dan namun hati harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ketiga adalah jika sebabnya bersifat mubah. Ya. Mubah artinya boleh. Boleh. Bukan wajib, bukan juga haram, tapi dia mubah. Nah, di sini butuh fikih. Perlu dilihat apakah tawakal kita akan melemah jika kita mengambil sebab tersebut, jika kita mengupayakan sebab tersebut, ataukah tawakal kita tidak akan terpengaruh. Ya. Jika tawakal kita akan melemah, seandainya ya, jika kita mengupayakan sebab tersebut mengakibatkan tawakal kita melemah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibnul Qayyim, jangan diam mengambil sebab. Ini lebih utama. Lebih utama dia meninggalkan sebab. Namun jika tidak, maka silakan dia mengupayakan sebab tersebut. Terlebih jika sebab tersebut bisa dia niatkan untuk ketaatan yang lain. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini justru mengupayakan sebab dalam hal ini itu lebih utama. Contoh misalkan seseorang yang untuk makan, ya tentu saja dia harus bekerja ya, untuk makan makanan yang sehat, memiliki nutrisi dan gizi yang baik, dia harus bekerja ekstra ya, karena makanan yang bergizi, bernutrisi itu biasanya mahal, biasanya mahal dan tidak semua orang mampu untuk membelinya. Nah, makan makanan yang bergizi dan bernutrisi dan dia mahal, itu hukumnya mubah. Ya, dia tidak berdosa seandainya dia tidak memakan itu, ya, dan tidak juga diwajibkan.
Maka jika dia niatkan berupaya bekerja untuk mengumpulkan harta sehingga dia bisa membeli makanan yang bernutrisi tersebut, dia niatkan agar bisa membantu kesehatan dia sehingga dia bisa tetap segar bugar di atas ketaatan kepada Allah, dia lebih kuat beribadah kepada Allah, ini dianjurkan. Ya, mengupayakan dianjurkan, dan sama sekali tidak orang, dan menjadikan seseorang itu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang paling penting. Ini pembahasan yang paling penting. Pembahasan yang ke-12. Jalan menuju tawakal. Apa saja yang bisa kita upayakan sehingga tawakal itu bisa terwujud dalam kalbu kita. Ini banyak sekali dijelaskan oleh para ulama. Saya ambilkan beberapa yang terpenting di sini. Yang pertama adalah kosongkan hati dari melirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sebisa mungkin kita upayakan hati kita ini tidak sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, hati ini ibarat bejana. Bejana. Apa yang mengisi bejana tersebut, itulah yang nanti akan mewarnai isi bejana tersebut. Ya. Jika yang dituangkan adalah air susu yang putih, maka putih tersebut. Jika yang di dalam adalah air yang berisi kotoran, maka kotorlah bejana tersebut. Demikian pula dengan hati. Sebisa mungkin dipenuhi dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, kuasaannya. Semakin dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan semakin bergantung kepada Allah Tabaraka wa taala. Jika hati misalkan dipenuhi dengan rasa takut ya kepada makhluk, nah, ini tanpa sadar sering kita lakukan. Kita banyak membaca atau menyaksikan tontonan yang justru menambah rasa takut kita. Justru menambah rasa khawatir kita akan masa depan. Setiap hari kita membaca koran, berita, kita ikuti media sosial berisi tentang ini, berbicara tentang kengerian yang akan terjadi di masa depan. Inflasi, kemudian apalagi pemanasan global, manusia akan untuk membaca Al-Quran, kemudian memahami artinya, meyakini, mentadaburi janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghayati kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan, sekalipun mereka ditimpa oleh musibah, dimusuhi oleh kaumnya, namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka, memberikan keselamatan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Hati kita seringkali kosong dan melupakan hal tersebut. Hati kita seringkali kita isi dengan kesuraman, hal-hal yang itu sangat mudah mempengaruhi kalbu kita, sehingga kita lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu. Upayakan hati kita ini sebanyak mungkin. Kedua adalah pupuk keyakinan pada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan bahwasanya dialah pemilik alam semesta yang mengatur. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dia yang memberikan rizki kepada segenap makhluk.
Dia yang menurunkan hujan, ya, menghidupkan bumi yang tandus. Ini keyakinan seperti ini harus terus dipupuk di dalam. Perhatikan ketika ya, kait sempurnaan ilmu dan lillahi ghaibus wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal. Yang rahasia di langit dan bumi. Di langit dan di bumi itu di Allah, lagi milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kuasai. Kepadanya lah, hanya kepadanya lah segala urusan ini akan dikembalikan, keputusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Subhanahu wa taala ibadah dia lah hanya kepadanya. Perhatikan, Allah katakan dulu, dia maha sempurna, ilmu apalagi yang zahir, apalagi yang itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan semua keputusannya akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ini rububiyah, keyakinan kepada rububiyah. Setelah itu baru Allah kan perintah, Allah perintahkan fa'budhu wa tawakkal, ibadahilah dia dan bertawakal. Para ulama iman kepada rububiyah itu kuat. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat tawakal seseorang. Semakin kuat tawakal seseorang, semakin besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman tentang ucapan Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya yang mendustakan beliau. Inni ta'ala Allah, inni tawakkal Rabbi, Rabbi wa Rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, inna Rabbi ala siratim mustaqim. Aku bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Hud alaihi salam. Dialah Rabbku. Rabbku ini Rabb rububiyah, mengandung makna rububiyah, pemelihara alam semesta. Dialah Rabbku dan Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang memelihara kalian, memberikan kalian rezeki, menghidup. Aku hanya kepadanya. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini, melainkan hanya dia yang menguasai binatang tersebut. Dialah yang menciptakannya, yang memberikannya rizki, yang menghidupkan dan mematikannya. Semua keputusan nasib dari binatang melata tersebut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Total, mutlak dan absolut kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan Allah memegang ubun-ubun setiap yang menguasai. Ini semua rububiyah, dan Allah kaitkan dengan tawakal. Dan Nabi Hud alaihissalam berdalil terkait kewajiban bertawakal hanya kepada Allah ini dengan rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana cara memupuk tauhid rububiyah itu ke dalam hati kita? Kembali kepada solusi yang tips yang pertama, memenuhi hati kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengenalkan kita. Ketiga, secara lebih khusus pelajari tauhid al-asma wa sifat, sifatnya yang
maha mulia, yang maha sempurna. Semua di dalam Al-Quran itu mengandung sifat-sifat yang sempurna. Ya. Harus dipelajari. Ya. Kata siapa yang tak kenal maka tak sayang. Siapa yang tak kenal maka tak sayang. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mereka takuti dari kalangan makhluk ini. Tidak. Allah taala itu sebabnya Allah berfirman tentang para ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah, innama yakhshallaha min hanyalah mereka khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, khususnya berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam Al-Qur'an seringkali Allah Subhanahu wa taala ya ketika memerintahkan hambanya untuk bertawakal nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat 17 Allah berfirman, dan bertawakallah engkau kepada Al-Aziz, Zat Maha Mulia, Kuasa, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang pada hamba-hambanya. Allah ingatkan kepada kita, ya, kenapa kalian harus bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah yang Maha Perkasa, Maha mampu mewujudkan apa saja, Al-Aziz, yang Maha Mulia, yang Maha mampu memberikan kemuliaan. Maka jika kalian mencari kemuliaan, carilah dari Zat yang memiliki kemuliaan tersebut, Al-Aziz. Jika kalian hendak mencari rahmat, yang memiliki rahmat tersebut, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Allah ingatkan itu. Al-Aziz, surat Al-Furqan, ayat yang ke-58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha hidup, tidak akan pernah mati. Ya. Jika kita menggantungkan hati kita kepada makhluk, maka kita akan merugi, kita akan menyesal. Kenapa? Karena makhluk itu pada akhirnya akan sirna, akan mati. Berarti kita mengandung yang lemah, yang akan sirna. Ini justru akan mendatangkan penyesalan yang seperti ini. Maka Allah ingatkan kita, jangan kalian bergantung kepada makhluk yang akan mati. Karena harapan kalian pasti akan pupus, tidak akan terwujud. Gantungkanlah harapan kalian, bertawakallah, bersandarlah hanya kepada Zat yang Maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, satu, wa in janahu salfajnah lahu wa innahu kallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sungguh karena Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan Maha mengetahui. Semua ayat-ayat ini adalah isyarat yang begitu kuat kepada kita bahwasanya jika kita Subhanahu wa taala tadabburi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena itu pasti akan merisau. Kemudian yang keempat, pupuk wal qadar, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Tidak ada yang akan terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Baik itu berupa kemaslahatan maupun kemudaratan, tidak ada. Yang terjadi hanyalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Apa yang diilmui oleh Allah akan terjadi.
apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Lauh Al-Mahfuz dan apa yang dikehendak akan terjadi, hanya itu yang akan terjadi di alam semesta ini. Oke. Jika itu sudah merasuk ke dalam hati kita berupa keyakinan, maka pasti la mahalata, kata Ibnu Al-Qayyim, kita akan menjadi insan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil tentang akan hal ini banyak sekali. Di antaranya nasihat Rasulullah SAW kepada sepupu beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa annal ummata بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك ويضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب. Dan yakinilah segenap umat, segenap makhluk jin dan manusia di alam semesta ini, mereka berkumpul bersepakat untuk memberikanmu manfaat, mereka tidak akan mampu kecuali sebatas manfaat yang Allah sudah takdirkan menjadi bagian. Sebaliknya, jika mereka bersepakat berkumpul untuk mencelakakan engkau, sedikit pun mereka tidak akan mampu menentumu. Telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jifatis suhuf. Pena takdir sudah diangkat dan lembar ditanggung Wasallam kepada para sahabatnya semenjak mereka kecil. Ini karena ketika kita tahu ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini ketika Ibnu Abbas masih berusia kecil. Ya. Tujuannya apa? Untuk menanamkan tawakal kepada Allah Subhanahu. Ya. Dan demikianlah prinsip para sahabat. Akibat didikan Rasulullah seperti ini, akhirnya muncullah sosok-sosok yang luar biasa sepanjang sejarah. Umar ibn al-Khattab, para sahabat Rasulullah SAW. Umar ibn al-Khattab, begitu luar biasa tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai beliau pernah mengucapkan, "Lau anna rajulan haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la yudrikuhu la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Andai kata seseorang dia berlari dari rizkinya, rizki yang Allah sudah tetapkan untuk dirinya, dia berlari, tidak mau menerima rizki tersebut, sebagaimana dia berlari dari kematian, maka pasti rizkinya pasti akan mendapati dia sebagaimana kematian itu akan mendapati dia juga. Seperti itulah keyakinan seorang Umar ibn al-Khattab dan para sahabat yang lainnya terhadap rizki Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dengan prinsip ini mereka tidak berupaya bekerja, tidak. Ya. Tawakal itu sekali lagi kita ulangi, pertama adalah berupaya, berjuang, mengupayakan sebab. Mereka para sahabat bekerja mencari maisha. Namun mereka meyakini, sangat meyakini seseorang tidak akan mati saat konsumsi jatah rizki yang Allah peruntukkan untuk dirinya. Ini tawakal. Ya, kemudian yang kelima, dan ini yang terpenting juga untuk mewujudkan tawakal tersebut di dalam qalbu Allah Subhanahu wa taala. Pernah berdoa, "Makfini bihalalika an haramika." Ya. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal agar aku terhindar dari yang haram. Ya Allah, sehingga aku tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga aku hanya bergantung kepadamu, hanya berharap
anugerahmu ya Allah. Ini di antara doa Rasulullah SAW, dan doa ini diriwayatkan sahih. Dan di antara doa yang perlu diucapkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, salah seorang terkenal, beliau mengatakan dalam doanya, Allahul alamin mal khaifina laka wa tawakkulal mu'minina bika wa yaqinal mutawakkilina alaika. Ya Allah, kata beliau, aku meminta kepadamu ya Allah rasa takut segenap makhlukmu dia. Aku meminta agar rasa takut hamba diriku. Aku juga meminta ya Allah rasa takut orang-orang anak agar bisa berkumpul pada diriku. Dan aku meminta kepadamu ya Allah agar semua tawakal orang-orang yang beriman itu berkumpul ada pada diriku. Aku memohon kepadamu ya Allah agar semua keyakinan orang-orang yang bertawakal itu berkumpul ada pada diriku. Ini termasuk doa yang luar biasa, sampai dipanjatkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala, yang intinya menunjukkan bahwasanya mereka salafun saleh agar bisa bertakwa, salah satu caranya mereka adalah meminta takwa tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, yang terakhir ikhwatifillah, yang terakhir buah dari tawakal. Buah-buah dari tawakal. Ini banyak sekali. La tuhsa, tidak terhitung buah-buah dari tawakal tersebut. Namun beberapa di antaranya yang disebutkan para ulama kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah tawakal menjadikan hamba tetap berada di dalam koridor atau batasan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menerjang batasan tersebut menuju yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika ingin menjadi hamba yang bertakwa, ya, terhindar dari apa yang diharamkan, jauh dari kemaksiatan, maka hendaknya seseorang menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang kedua, tawakal menjadikan jiwa itu tenang, hati menjadi tentram. Segala gundah gulana, kegalauan itu akan sirna dengan tawakal. Ketiga, dengan tawakal hamba akan meraih kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak membutuhkan selain Allah taala. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan dia. Allah akan mencukupkan keperluannya. Di sini ada dua hal yang perlu dicatat. Semakin besar tawakal seseorang, maka semakin besar pula kecukupan yang Allah akan berikan untuknya. Kaidah di kalangan para ulama tafsir, mereka mengatakan al-hukmul murattab 'ala al-wasfi yazidu bi ziyadatihi wa yanqusu bi nuqsanihi. Terkait ayat ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi dia. Sehingga para ulama menyimpulkan dari ayat ini berdasarkan kaidah tadi yang kita sebutkan, semakin besar tawakal seseorang, semakin besar pula kecukupan yang Allah akan berikan untuk hambanya. Kemudian catatan yang kedua, ya, dalam ayat ini Allah menyebut dia sendiri yang akan memberikan balasan dari tawakal itu secara langsung. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah, dia Allah akan memberikan kecukupan. Biasanya untuk amal-amal soleh yang lain disebutkan dalam dalil-dalil, biasanya siapa yang melakukan amalan ini maka pahalanya sekian, pahalanya ini dan itu, ganjarannya ini dan itu dan seterusnya. Namun terkait tawakal ini Allah langsung mengatakan fahuwa hasbuh, dia Allah yang akan memberikan kecukupan. Dan kita tahu seperti penjelasan ulama tentang
ibadah puasa, fa'in as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, milikku, aku sendiri yang akan langsung memberikan ganjarannya. Jika Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran, maka tidak terbayang dan tidak terbatas ganjaran yang akan diberikan oleh Allah. Betapa besarnya ganjaran tersebut hanya Allah yang tahu. Sebagaimana seorang raja yang misalkan menjanjikan hadiah kepada rakyatnya, tentu akan sangat memalukan jika si raja itu memberikan hadiah yang kecil, tidak bernilai misalnya, atau kurang nilainya. Ini memalukan bagi seorang raja. Apalagi Allah Subhanahu wa taala jika dia sendiri telah mengatakan dia sendiri yang akan memberikan balasan secara langsung, maka tentu balasannya luar biasa. Luar biasa. Kemudian yang keempat, tawakal itu adalah sebab yang terkuat bagi seorang. Ini tadi ketika kita berbicara sebab ya, sebab. Ternyata kata para ulama, tawakal ini adalah sebab terkuat, sebab yang paling utama. Tawakal adalah sebab terkuat seseorang untuk meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Ya, dalam meraih kemanfaatan dan menolak kemudaratan tentu ada banyak sebab. Ya, salah satunya adalah bertawakal. Dan tawakal ini adalah sebab yang paling utama. Sebab yang paling dahsyat bahkan. Perhatikan riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ketika mengisahkan apa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika ada yang mengatakan kepada mereka, menakut-nakuti Rasulullah dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ya, sesungguhnya manusia sudah berkumpul mengepung kalian, maka takutlah kalian. Ini propaganda dari orang-orang munafik, menakut-nakuti Rasulullah dan para sahabat. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dia adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Dia adalah sebaik-baik wakil, pelindung yang akan menolong, yang akan menjamin keselamatan. Hasilnya apa? Hasil dari tawakal tersebut, buahnya Allah firmankan tentang Ibrahim yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ketika beliau dilempar ke dalam api. Hasilnya apa? Allah berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kami firmankan kepada api, kami perintahkan kepada api itu, kata Allah, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim selamat dengan tawakalnya. Dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil ketika itu. Demikian pula ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ketika dikepung oleh orang musyrikin, Yahudi dan Nasrani, kemudian propaganda dari orang-orang munafik, mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan apa kata Allah setelahnya? Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin minh wa fadlin lam yansashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah berupa kemenangan. Ya. Kalau tidak salah ini kisahnya terkait perang Khandaq ya, Al-Ahzab, ketika Madinah dikepung ketika itu. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan badai kepada kaum orang-orang musyrikin yang mengepung Madinah ketika itu, sehingga mereka kembali dengan merugi ya. Kemenangan bagi Rasulullah dan kaum mukminin ketika itu karena tawakal mereka. Buah yang kelima, tawakal sekaligus yang keenam dan ketujuh ya, tawakal itu mewariskan kecintaan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai hamba yang bertawakal. Kemudian Allah akan menolong hamba yang bertawakal, dan Allah itu tawakal bisa menjadi benteng dari syaitan.
terkait Allah akan mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, "Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Bertawakkallah kalian kepada Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Artinya dengan tawakal kita bisa meraih cinta Allah. Dan jika cinta Allah sudah kita raih, segalanya akan bisa kita raih. Ya. Kemudian dengan tawakal, seseorang atau kaum mukminin akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan dari musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23 kisah tentang Bani Israel, ya, Bani Israel yang ketika itu diperintahkan untuk berjihad, merebut kembali Baitul Maqdis, Palestina saat ini, dari orang-orang yang zalim, membersihkan Baitul Maqdis dari orang-orang yang zalim. Ya. Disebutkan ada 2 orang yang saleh dari kalangan Bani Israel ketika itu. Mereka mengatakan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkata 2 orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 orang dari Bani Israel. Mereka menasehati rekan-rekan mereka, saudara-saudara mereka dari kalangan Bani Israel, ya, masuklah berjihad ke Baitul Maqdis, ya, melalui pintu gerbang negeri itu. Jika engkau memasuki negeri itu, niscaya kalian pasti akan menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama mengambil kesimpulan ini isyarat bahwasanya tawakal itu bisa mendatangkan kemenangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal bisa menjadi benteng bagi kita dari syaitan, dan dia adalah musuh terbesar kita, musuh abadi kita. Kita bisa melindungi diri darinya dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya syaitan dia tidak akan berpengaruh apa-apa kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Tegas sekali Allah sampaikan dalam ayat yang mulia ini, syaitan tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Khawatifillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, akhirnya tuntas pembahasan kita tentang tawakal ini, dan alhamdulillah tuntas pula pembahasan kita tentang amalan-amalan hati yang pokok dan induk. Kita sudah membahas tentang keikhlasan, yakin, kemudian khasyah, khusyuk, ya, tafakkur, muraqabah, dan yang terakhir tentang tawakal. 6 amalan hati ini, ikhwati fillah, jika kita pelajari, kita amalkan, maka dia akan melahirkan amalan hati yang lain, terlebih amalan anggota badan yang lain. Ini akan melicinkan jalan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan membuahkan ibadah-ibadah yang luar biasa dalam kehidupannya jika 6 amalan hati yang utama ini ada pada dirinya. Maka hendaknya kembali kita murajaah terkait amalan-amalan qalbu ini, kita hayati, dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik agar kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita. Demikian ikhwati fillah, atas segala sesuatu yang kurang dalam penyampaian, segala sesuatu yang tidak berkenan,
dan terutama segala sesuatu yang keliru, pasti ada kekeliruan ya. Pasti ada kekeliruan karena saya manusia biasa. Atas hal itu saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada segenap kaum mukminin, seluruh pemirsa khususnya yang sudah mengikuti silsilah Malam Kalbu ini dari sejak awal ya sampai dengan hari ini. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun. Segala sesuatu yang keliru itu datang dari syaitan dan dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas diri, saya memohon ampun. Dan yang benar itu murni datang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat beliau yang setia di atas sunnah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.